Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang uji perbedaan dua rata-rata atau uji T. Pada mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dian Eka Aprilia Fitrianingrum MPD dengan anggota kelompok Asgal Kolbi dengan NIM akhir 0172, Salsa Amanda Sabella dengan NIM akhir 0119 dan Zuriatul Husnainiyah dengan NIM akhir 0113. Untuk susunan materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pengertian uji T, yang kedua kegunaan uji T, yang ketiga uji T 1 sampel, dan yang keempat uji T 2 sampel. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian uji T. Uji T merupakan salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara buah mean atau rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi secara singkatnya, uji T merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T pertama kali dikembangkan pada tahun 1915 oleh William Shelley Gosset dan dinamakan uji T karena diambil dari nama akhir beliau, yaitu Gosset yang akhirannya T. Uji T juga sering disebut dengan nama student. Kemudian kegunaan uji T. Jadi di sini terdapat 3 kegunaan dari uji T. Yang pertama yaitu sebagai alat analisis data, yaitu untuk menguji satu populasi atau dua populasi. Yang kedua yaitu membandingkan dua mean atau rata-rata, yaitu untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut merupakan perbedaan nyata atau karena kebetulan. Kemudian kegunaan yang ketiga yaitu uji T untuk satu sampel, yaitu untuk membandingkan mean, rata-rata, sampel dengan mean acuan. Kemudian jenis-jenis uji T. Jadi uji T itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uji T 1 sampel, yang kedua uji T 2 sampel. Nah, uji T 2 sampel ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu Independent Sample T-Test dan Paired Sample T-Test. Pengertian dari uji T 1 sampel yaitu merupakan salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi T-student dalam pengambilan keputusannya. Jadi uji ini termasuk dalam uji parametrik sehingga memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum melakukan pengujian. Nah, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi tersebut ada 3. Yang pertama yaitu variabel uji kontinu, baik berupa interval maupun rasio. Yang kedua, data sampel berdistribusi normal atau secara aproksimasi. Yang ketiga, skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu. Yang dimaksud nilai tertentu di sini yaitu nilai yang dihipotesakan. Kemudian rumus dari uji T 1 sampel yaitu T hitung sama dengan X per dikurangi mu per S dibagi akar dari N. X per itu merupakan nilai rata-rata sampel, mu itu nilai uji, S itu standar deviasi sampel, dan N itu ukuran sampel. Jadi kriteria pengambilan keputusannya yaitu hipotesis 0 diterima ketika T hitung lebih kecil dari T tabel. Sebaliknya, hipotesis 0 ditolak ketika T hitung lebih dari T tabel. Jadi nilai T tabel itu bisa diambil dari tabel T ataupun dengan menggunakan program seperti Excel. Seperti contoh, Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang memiliki dugaan bahwa rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang lebih dari 75. Kemudian, dilakukan penelitian pada 28 siswa di Kabupaten Karawang
dengan mendata nilai UN matematika siswa tersebut, sehingga diperoleh sebagai berikut: 72, 60, 76, dan seterusnya. Kemudian kita disuruh menguji dengan taraf signifikasi 5% dengan mengasumsikan data berdistribusi normal. Kemudian dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata ujian nasional matematika siswa dan simpanan baku pada tabel di bawah ini. Nah, cara yang pertama kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Jadi, tadi kan sudah disebutkan bahwa dugaan rata-rata dari kemampuan matematis siswa SMP tersebut lebih dari 75. Jadi, H alternatif atau H1-nya itu mu lebih dari 75. Kemudian H0-nya mu sama dengan 75. Dengan mu adalah rata-rata kemampuan matematis siswa SMP, maka H0 menyatakan bahwa rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang sama dengan 75, sedangkan H alternatif atau H1-nya menyatakan rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang lebih dari 75. Langkah selanjutnya yaitu menentukan T-tabel. Nah, tadi kan pada soal kita harus menguji dengan signifikasi 5%, jadi alfanya 5. Kemudian karena pengujiannya satu arah, maka alfanya menjadi 0,05 dengan dB sama dengan N dikurangi 1. Nah, N-nya itu kan ukuran sampel. Tadi sudah dijelaskan pada soal bahwa dari murid 28. Jadi 28 dikurangi 1, kemudian diperoleh 27. Nah, setelah itu, maka T-tabelnya yaitu 0,05,27, yaitu sama dengan 1703. Nah, 1703 ini terdapat pada tabel di samping ini. Nah, karena pengujiannya pihak kanan, maka T-tabel sama dengan 1,703. Langkah selanjutnya yaitu menentukan T-hitung. Jadi, T-hitung sama dengan X² dikurangi mu per S dibagi akar 6. Nah, X²-nya itu 74,143 dihasilkan dari nilai rata-rata di tabel yang awal tadi. Kemudian dikurangi 75 yaitu mu-nya per 7,220 itu dari simpanan baku pada tabel yang pertama dibagi akar 28 yaitu nilai N. Hasilnya yaitu min 0,628. Jadi hasil dari T-hitung yaitu min 0,628. Kemudian kriteria pengambilan keputusan. H0 diterima ketika T-hitung lebih kecil dari T-tabel. Sebaliknya, H0 ditolak ketika T-hitung lebih dari sama dengan T-tabel. Sehingga pada kasus ini H0 diterima karena T-hitung sama dengan 0,628 lebih kecil dari 1703. Jadi kesimpulannya yaitu karena H0 diterima, maka rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang sama dengan 75. Untuk materi selanjutnya yaitu uji T2 sampel. Uji T2 sampel itu ada dua macam, yaitu yang pertama independent t-test dan paired sample t-test. Untuk yang pertama, kita akan membahas independent sample t-test terlebih dahulu. Independent sample t-test adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas atau independen. Independent sample t-test digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok tersebut. Ini ditinjau dari rata-ratanya. Perlu ditegaskan kembali bahwa kedua kelompok tersebut haruslah saling bebas atau tidak berhubungan atau tidak ada kaitan ataupun disebut juga independen. Independent sample t-test termasuk dalam uji parametrik seperti uji satu sampel yang sebelumnya. Sehingga
Sebelum menggunakan uji ini, kita terlebih dahulu harus memastikan bahwa data yang akan kita uji telah memenuhi asumsi-asumsi prasyaratnya. Asumsi tersebut merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keabsahan atas penarikan kesimpulan yang dilakukan. Adapun asumsi-asumsi prasyarat dari Independent Sample T-Test adalah yang pertama, variabel kategori terdiri dari dua kategori yang saling bebas satu sama lain. Yang kedua, variabel uji atau terikat berupa data kontinu baik berupa interval maupun rasio. Yang ketiga, variabel uji berdistribusi normal. Lalu yang keempat, variasi variabel kategori ini terhadap variabel uji adalah sama. Untuk rumus yang digunakan pada independent t-test adalah dengan T hitung sama dengan X per 1 min X per 2 dibagi akar dari dalam kurung N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus dalam kurung N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2 dikali dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2 dengan X per 1 itu merupakan nilai rata-rata kelompok sampel pertama, X per 2 merupakan nilai rata-rata kelompok sampel kedua, N1 merupakan ukuran kelompok sampel pertama, N2 merupakan ukuran kelompok sampel kedua, S1 merupakan simpangan baku kelompok sampel pertama, dan S2 merupakan simpangan baku kelompok sampel kedua. Sedangkan untuk pengambilan keputusannya adalah dengan hipotesis 0 diterima ketika T hitung itu kurang dari T tabel. Sebaliknya, hipotesis 0 ditolak ketika T hitung itu lebih besar sama dengan T tabel. Nilai T tabel di sini dapat diambil dari tabel T ataupun dengan menggunakan program seperti Excel ataupun pada kalkulator online. Contoh dari independent t-test adalah sebagai berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan investigasi matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran Direct Instruction atau DI. Ia melakukan penelitian pada dua kelas dengan menerapkan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, kedua kelas tersebut diberikan tes sehingga diperoleh hasil seperti tabel berikut ini. Dengan data yang sudah tertera pada tabel dan pada taraf signifikasi 5% dengan mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal dan variansi kedua kelas homogen, ujilah data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan. Dengan memperhatikan kedua tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa ukuran sampel pada masing-masing tabel tersebut tidak harus sama. Dari data tersebut, kita juga memperoleh nilai rata-rata dan simpangan baku adalah seperti tabel yang tertera di bawah ini. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Dengan μ1 adalah rata-rata kemampuan investigasi matematis siswa dengan pembelajaran CPS, sedangkan μ2 adalah rata-rata kemampuan investigasi matematis siswa dengan pembelajaran DI, sehingga hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan investigasi matematis siswa dengan pembelajaran CPS dan siswa dengan pembelajaran DI. Jadi hipotesis 0 adalah μ1 sama dengan μ2, sedangkan hipotesis 1 adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan T tabel. Seperti yang sudah disebutkan pada soal, kita diminta untuk mencari pada taraf signifikasi 5%. Jadi alfa di sini adalah 5. Karena pengujian dua sisi, maka alfa sama dengan 0,025 dengan dB sama dengan N1 plus N2 min 2 sama dengan 30 plus 27 min 2 sama dengan 55. Sehingga diperoleh T tabel sama dengan T 0,025,55. J sama dengan 2,004. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan T hitung.
Seperti rumus yang telah disebutkan, T hitung sama dengan X per 1 min X per 2 per akar dalam kurung N1 min 1 kali S1 kuadrat plus dalam kurung N2 min 1 kali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2 dikali dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2 sama dengan 73,700 min 62,296 per akar dari dalam kurung 30 min 1 kali 9,086 kuadrat plus dalam kurung 27 min 1 kali 8,009 kuadrat per 30 plus 27 min 2 kali 1 per 30 plus 1 per 27 sama dengan 11,404 per 29 kali 82,526 plus 26 kali 64,140 per 55 kali 57 per 810 sama dengan 11,404 per akar 5,170 sama dengan 5,016. Untuk materi selanjutnya dari uji T2 sampel yang kedua yaitu paired sample t-test. Kata paired berasal dari kata dasar pair yang artinya pasangan, sehingga jika dikaitkan dengan analisis data, maka paired sample t-test pastinya akan menggunakan data yang berpasangan. Paired sample t-test adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua data dan berasal dari satu kelompok sampel. Artinya, tiap orang pada kelompok sampel tersebut akan memberikan kontribusi pada data pertama dan data kedua. Paired sample t-test digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok data tersebut. Perlu ditegaskan lagi di sini bahwa dua kelompok data tersebut berasal dari satu kelompok sampel. Teknik analisis data paired sample t-test merupakan uji parametrik seperti uji T pada dua materi sebelumnya. Data paired sample t-test itu merupakan uji parametrik, sehingga sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu hendaknya dipastikan bahwa data telah memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena mempengaruhi keabsahan dari kesimpulan yang diperoleh. Adapun asumsi-asumsi prasyarat dari paired sample t-test adalah yang pertama, setiap pengukuran yang berpasangan harus ditentukan dari subjek yang sama. Yang kedua, variabel uji terikat berupa data kontinu, baik berupa interval maupun rasio. Yang ketiga, tiap subjek atau anggota sampel harus saling bebas, yaitu pengukuran untuk suatu subjek tidak dipengaruhi oleh pengukuran untuk subjek lainnya. Yang keempat, selisih yang diukur atau post-pre berdistribusi normal. Selanjutnya, rumus yang digunakan pada paired sample t-test adalah T hitung sama dengan X per D besar per akar dari sigma D kecil kuadrat per N kali N min 1. Di sini dengan X per D besar adalah rata-rata dari pengurangan data pertama dan data kedua, sedangkan D kecil sama dengan D besar atau data pertama dikurangi data kedua dikurangi X per D besar. N sama dengan banyaknya data. Selanjutnya contoh soal dari paired sample t-test adalah sebagai berikut. Seorang peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan pembelajaran RME terhadap kemampuan koneksi dan komunikasi matematis siswa. Penelitian dilakukan pada siswa kelas 5 SDX. Setelah menerapkan pembelajaran RME, kemudian ia memberikan tes yang mengukur kemampuan koneksi dan komunikasi matematis siswa. Berikut ini adalah skor yang diperoleh dari tes tersebut, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. Pada taraf signifikasi
5% dengan mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal dan variasi kedua data homogen. Ujilah apakah siswa yang memperoleh pembelajaran RME kemampuan koneksi matematisnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematisnya. Selanjutnya, dengan data-data yang sudah diperoleh, nilai rata-rata dan simpangan baku adalah sebagai tabel berikut ini. Setelah itu, selanjutnya kita akan melanjutkan mencari jawabannya, yaitu yang pertama dengan merumuskan hipotesis. Dengan μ1 menyatakan kemampuan koneksi matematis siswa dan μ2 menyatakan kemampuan komunikasi matematis siswa. Oleh karena itu, hipotesis 0 menyatakan siswa yang memperoleh pembelajaran RME kemampuan koneksi matematisnya tidak lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematisnya. Sedangkan hipotesis 1 menyatakan siswa yang memperoleh pembelajaran RME kemampuan koneksi matematisnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematisnya. Dapat dituliskan di sini, hipotesis 0 sama dengan μ1 lebih besar sama dengan μ2 dan hipotesis 1 sama dengan μ1 kurang dari μ2. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan T-tabel. Karena tadi dari data di atas yang diinginkan adalah pada taraf signifikasi 5%, jadi alfa sama dengan 5 karena pengujian satu arah. Maka alfa sama dengan 0,05 dengan dB sama dengan N-1 sama dengan 15, min 1 sama dengan 14. Yang berakibat bahwa T-tabel sama dengan T 0,05,14 sama dengan 1,761. Karena pengujian yang dilakukan adalah pengujian pihak kiri, maka T-tabel sama dengan min 1,761. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan T hitung. Dengan rumus yang sudah disebutkan sebelumnya, T hitung sama dengan X per D besar dibagi akar dari sigma D kecil kuadrat per N kali dalam kurung N min 1 sama dengan min 5,933 per akar 950,933 per 15 kali 15 kurangi 1 sama dengan min 5,933 per akar 950,933 per 210 sama dengan min 5,933 per 2,128 sama dengan min 2,788. Untuk selanjutnya yaitu kriteria pengambilan keputusan. Jadi hipotesis 0 ditolak ketika T hitung kurang dari T-tabel dan hipotesis 0 diterima jika sebaliknya, yaitu T hitung lebih besar sama dengan T-tabel. Karena T hitung sama dengan min 2,788 kurang dari min 1,761 sama dengan T-tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, siswa yang memperoleh pembelajaran RME kemampuan koneksi matematisnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematisnya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.